Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandar Skakbari dari kelas Type B dengan NPM 2314071042 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan merangkai tugas rangkaian listrik dan elektronika yang dimana terdapat 5 tugas. Berikut daftar isinya. Mari kita lihat dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan merangkai pada rangkaian pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Di sini yang pertama kita menggunakan alat yaitu dioda yang dimana yang ada pita putihnya ini katoda dan yang sebaliknya ini anoda. Lalu kita letakkan dioda pada papan rangkaian, anoda yang sebagai di depan. Selanjutnya kita memasukkan resistor. Resistor itu yaitu berfungsi sebagai penghambat tegangan. Kita masukkan ke papan rangkaian di sebelah dioda. Lalu kita menggunakan kapasitor. Kapasitor yang digunakan yaitu 3300 dengan kapasitas penyimpanan 16 volt. Yang dimana kaki yang panjang ini positif dan kaki yang pendek negatif. Kita letakkan di sebelah resistor. Setelah selesai, kita menggunakan LED. Sama seperti kapasitor, kaki yang panjang ini bermuatan positif dan yang pendek negatif. Kita letakkan di sebelah resistor. Lalu kita menggunakan kabel jumper. Kita letakkan yang pertama di sebelah kapasitor. Kita masukkan. Lalu menggunakan kabel jumper yang kedua yaitu diletakkan di sebelah LED dan kita letakkan sebelah sini. Lalu kita memasukkan arus listrik ke sumber PLN. Dan selanjutnya kita mengukur tegangan AC dan DC menggunakan multimeter digital. Kita mengukur dengan warna yang sama. Kita pertama menghitung arus AC dengan arus 200 volt. Lalu kita ukur. Dan didapatkan hasil 8,0. Lalu kita akan mengukur arus DC dengan memutar skrup ke sebelah kiri dengan kapasitas 20 volt. Lalu yang pertama kita masukkan kabel jumper ke papan rangkaian. Lalu prop merah kita tempelkan ke dioda dan prop hitam kita tempelkan ke kapasitor. Dan didapatkan 10,23. Selanjutnya kita mengukur berapa detik LED mati. Lalu kita cabut kabel di arus PLN. LED mati pada papan rangkaian yaitu 5 detik karena kapasitor dapat menyimpan muatan listrik sementara cukup. Nah, selanjutnya di sini saya akan kerangkai pada rangkaian kedua yaitu potensio atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Di sini yang pertama kita menggunakan potentiometer yang dimana fungsi potentiometer itu sebagai pengubah intensitas cahaya. Selanjutnya kita letakkan potentiometer ke papan rangkaian.
Lalu kita menggunakan resistor sebagai penghambat tegangan pada rangkaian. Lalu kita letakkan di sebelah sini. Lalu kita menggunakan LED. LED di sini yang dimana kaki yang panjang ini positif dan yang pendek ini negatif. Kita letakkan positif di kaki resistor dan kaki yang pendek kita letakkan ke ground. Langsung saja kita menggunakan kabel jumper. Kabel jumper yang pertama kita letakkan di kaki yang paling tengah, potentiometer. Kita letakkan di kaki resistor. Yang kedua kita menggunakan kabel jumper yang kaki kanan potentiometer kita letakkan di ground. Yang ketiga kita letakkan kabel jumper di kaki kiri potentiometer kita letakkan di input. Lalu untuk penambahan daya pada LED kita menggunakan kabel jumper di ground. Kita letakkan di ground. Langsung saja kita coba masukkan ke arus PLN. Dan terbukti benar, potensi itu sebagai pengubah intensitas cahaya. Kanan untuk meredupkan dan kiri untuk menerangkan. Lalu kita yang pertama mengukur V input DC pada potentiometer. Kita menggunakan multimeter digital. Yang pertama kita arus DC dengan tegangan 20 volt. Selanjutnya di sini kita akan mengukur V input DC pada potentiometer. Langsung saja kita ukur. Kita ukur pada kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri potentiometer. Yang dimana yang ground ini probe hitam dan yang merah ini, yang kaki sebelah kanan ini probe merah. Didapatkan hasil 10,85. Kita akan mengukur V output pada potentiometer. Yang pertama yang dimana yang diukur ini ke arah kiri, ke tengah, dan ke arah kanan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Kita putar potentiometer ke arah kiri. Lalu kita ukur kabel jumper ini ke kaki positif LED. Dan didapatkan hasil 8,17. Dan yang kedua kita putar potentiometer ke tengah. Kita lakukan percobaan yang sama. Kita letakkan di kaki positif LED. Didapatkan hasil 4,64. Dan yang terakhir kita putar potentiometer ke arah kanan. Kita lakukan percobaan yang sama ke arah kaki positif dan didapatkan hasil 0 dikarenakan tidak ada aliran masuk ke LED. Baik, di sini saya akan merangkai pada rangkaian ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis, yang dimana ini ada gambar skematik rangkaian tersebut. Selanjutnya kita langsung saja merangkai. Yang pertama kita masukkan, sebelumnya ada rangkaian yang sudah jadi, yaitu untuk melanjutkan pada rangkaian ketiga.
Yang pertama kita masukkan resistor pada papan rangkaian, yaitu kita masukkan di sini. Kita ganti resistor. Kita masukkan resistor di sini. Lalu kita masukkan LED yang dimana kaki panjang ini adalah positif dan kaki pendek itu negatif. Kita letakkan di samping resistor. Lalu selanjutnya kita menggunakan transistor NPN yang di mana yang kaki tengah itu adalah base, yang kiri adalah kolektor, dan yang kanan adalah emitter. Kita letakkan di bagian sini. Lalu kita masukkan resistor di bagian sini. Lalu kita menggunakan kabel jumper. Langsung kita masukkan yang pertama pada kaki base, kita letakkan di sini. Lalu kita letakkan di sebelah LED. Selanjutnya kita menggunakan kabel jumper lagi. Kita letakkan bagian kaki kolektor ke sebelah resistor. Lalu kita masukkan kabel jumper lagi ke kaki resistor, lalu ke rangkaian yang harus sini. Dan yang terakhir itu kita letakkan kabel jumper di kaki emitter. Lalu kita letakkan di sebelah. Lalu kita colokkan arus listrik ke arus PLN. Pada rangkaian ini yaitu LED menyala, berarti rangkaian sudah benar. Lalu kita buktikan pada rangkaian ketiga itu yaitu transistor sebagai saklar otomatis, yang dimana kita buktikan kita cabut kabel jumper di sini dan kita menggunakan tangan dan hasilnya menyala, berarti transistor sebagai saklar otomatis yaitu sudah benar. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan merangkai pada rangkaian keempat, yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Langsung saja kita merangkai. Yang pertama kita menggunakan regulator 7805. Langsung saja kita letakkan pada papan rangkaian. Sebelumnya regulator mempunyai 3 kaki, yaitu yang kiri itu input, yang tengah ground, dan yang sebelah kanan ini ada output. Langsung saja kita letakkan pada papan rangkaian di sebelah sini. Lalu kita menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan aliran listrik. Yang pertama kita masukkan ke dalam kaki input ke sini. Lalu kita menggunakan jumper kembali ke kaki output. Kita letakkan ke USB. Ketiga kita letakkan kaki regulator di ground, kaki yang tengah. Kita letakkan di ground. Lalu kita pasang soket USB. Memiliki 4 kaki, ada positif dan negatif. Lalu kita letakkan di sebelah sini.
Selanjutnya kita menggunakan jumper yang di kaki output ke kaki soket USB ke aliran positif. Kita letakkan di sebelah sini. Lalu kita menggunakan kabel jumper kembali. Kita letakkan jumper di soket USB kutub negatif ke ground. Lalu kita mengukur arus AC pada rangkaian. Yang pertama kita colokkan dulu ke arus PLN. Langsung saja kita ukur. Kita menggunakan multimeter digital. Langsung kita putar skrup ke AC ke 200 volt. Langsung saja kita ukur. Input merah dan groundnya hitam. Kita lepas ini dan ini. Didapatkan hasil 7,7 volt di arus DC. Arus AC. Kita pasang kembali. Selanjutnya di sini saya akan mengukur arus DC pada kapasitor. Yang dimana kita putar skrup ke arah DC dengan kekuatan 20 volt DC. Langsung saja kita ukur kaki positif di prob merah dan kaki negatif di. Langsung saja kita pasang prob merah ke kaki dioda dan prob hitam ke kaki kapasitor sumber negatif. Dan didapatkan hasil 10,72. Selanjutnya di sini saya akan merangkai pada rangkaian kelima, yaitu pengukuran arus pada LED tanpa menggunakan regulator 7805. Di sini saya merangkai pada rangkaian yang sudah ditentukan. Langsung saja kita lanjutkan pada rangkaian ini, yaitu kita menggunakan yang pertama resistor 220 ohm. Langsung saja kita letakkan pada papan rangkaian. Kita letakkan di sebelah sini pada rangkaian. Lalu yang pertama kita menggunakan LED berwarna merah. Kita letakkan kutub positif di kaki resistor. Lalu kita jumper LED ke ground supaya mengaliri arus listrik dan LED hidup. Langsung saja kita tes. Yang pertama kita mengukur arus pada rangkaian. Kita putar multimeter digital ke 200 mA. Langsung saja kita colokkan ke arus PLN. Langsung saja kita ukur pada prob merah, kita letakkan pada input, dan prob hitam kita letakkan pada kaki resistor. Dan didapatkan arus 10,5. Selanjutnya kita mengukur V input DC pada LED merah. Langsung saja kita putar skrup ke arah DC dengan kekuatan 20 volt. Langsung saja kita ukur. Prob merah kita letakkan pada input dan prob hitam kita letakkan pada papan rangkaian. Dan didapatkan hasil 9,22. Selanjutnya kita akan mengganti resistor pada rangkaian.
mengganti dengan resistor 1K ohm. Kita letakkan pada kaki LED. Selanjutnya kita mengukur arus pada rangkaian dengan resistor 1K ohm. Langsung saja kita putar skrup multimeter digital ke 200 mm. Langsung saja kita ukur seperti yang sudah dilakukan, probe merah di input dan probe hitam di resistor. Dan didapatkan hasil 2,6. Selanjutnya kita mengganti LED merah diganti menjadi LED biru. Positif di kaki resistor dan negatif. Langsung saja kita mengukur V input pada LED biru dengan resistor 1K ohm. Kita putar ke arus DC yaitu 20 volt. Langsung saja kita ukur. Dan didapatkan hasil 9,05. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada LED biru dengan resistor 1K ohm. Kita putar ke arah 200 mm. Langsung saja kita ukur. Dan didapatkan hasil 2,1. Dan yang terakhir kita mengganti resistor 1K ohm dengan resistor 220 ohm dengan LED biru. Langsung saja kita ukur arus pada kapasitor ini, resistor ini. Dan dia dapatkan hasil 8,3. Selanjutnya di sini didapatkan hasil dari tugas rangkaian listrik dan elektronika, di mana yang pertama, tugas pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik, didapatkan pada hasil V input dioda yaitu sebesar 8,0 V tegangan AC. Dan yang kedua, V output pada kapasitor dan didapatkan hasil 10,23 tegangan DC. Berapa detik LED padam? LED padam pada VDC yaitu lebih dari 5 detik. Terus tugas yang kedua yaitu potensio atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya LED. Yang pertama yaitu mencari V input pada potensio, didapatkan hasil 10,85 tegangan DC. Dan yang kedua itu mengukur tegangan output, yang dimana yang pertama itu pada putaran ke kiri, yang kedua ke tengah, dan yang ketiga ke kanan. Yang ke kiri sendiri didapatkan hasil 8,17 tegangan DC, yang ke tengah itu didapatkan hasil 4,64 tegangan DC, dan yang putaran ke kanan itu 0 tegangan DC. Terus tugas yang ketiga itu transistor sebagai saklar otomatis, dimana pada rangkaian ini transistor dapat bekerja sebagai saklar pada LED dan berhasil.
Saat kaki base dicabut, maka LED akan mati. Lalu saat kaki base dihubungkan, maka LED hidup. Maka transistor dapat dikatakan sebagai saklar otomatis. Terus tugas yang keempat yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Di mana kita mencari yang pertama tegangan AC dioda, yang kedua tegangan DC pada kapasitor, dan yang ketiga tegangan DC pada regulator 7805. Yang pertama tegangan AC pada dioda itu didapatkan hasil 7,7. Yang kedua tegangan DC pada kapasitor didapatkan hasil 10,72 tegangan DC, dan ketiga itu tegangan DC regulator 7805 didapatkan hasil 5,7 tegangan DC. Dan yang terakhir tugas kelima yaitu mengukur arus pada LED. Yang pertama itu pada LED merah didapatkan hasil tegangan input ke LED yaitu 9,22. Yang kedua menggunakan resistor 220 ohm itu didapatkan hasil 10,5 mA. Dan yang kedua itu 1 ohm didapatkan hasil 0,26 mA. Dan yang kedua itu menggunakan LED biru yang dimana didapatkan hasil V input ke LED yaitu 9,05. Yang kedua pada resistor 220 ohm didapatkan arus 8,3 mA. Dan yang terakhir menggunakan resistor 1 ohm didapatkan hasil 2,1 mA. Sekian, terima kasih.